Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah didikan Tuhan. Didikan Tuhan itu semuanya dalam firman dan sabda Tuhan. Kalau kita baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, terutama dalam Perjanjian Lama, kita melihat bagaimana Allah itu mendidik anaknya. Ketika kita dibaptis, kita menjadi putra-putri Allah, menjadi anak-anak Allah, bisa menyebut Allah itu Bapa atau Ayah. Ya. Jadi jelas di situ. Jangan meremehkan didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Nah, ini sering diperingatkan. Tadi perintah Allah yang keempat, hormatilah ibu bapakmu, itu kan orang tua ingin menasihati kalian. Jadi orang tua itu menasihati yang baik. Nak, ke gereja, kita dengarkan. Nak, berbuat baik, kita dengarkan. Tetapi ingat, kalau ayah dan ibu kita bilang, nak, bunuh orang itu bukan nasihat yang baik, itu adalah nasihat binasa, malapetaka. Karena kamu merasa anak lalu kamu membalaskan dendam bapak mamamu. Itu adalah ketidakbenaran, itulah dosa, kejahatan. Dosa itu menguntip. Karena dosa itu bisa memutarbalikkan fakta. Ya. Jadi hati-hati saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di tempat ini pun mungkin banyak nasihat-nasihat. Oh, nanti kalau udah keluar, kau harus seperti ini kalau mencuri motor. Kau harus seperti ini kalau mencuri di rumah orang. Kau harus seperti ini. Seperti aku dulu. Nah, itu nasihat yang sesat, yang mesti kalian patahkan dengan kuasa doa. Karena dosa itu, ya, dia menggerogoti manusia seperti kanker. Dia menggerogoti pikiran kita, ya. Makanya dia mempengaruhi hawa nafsu kita. Dia bisa tampil di layar HP, di layar kaca. Dia bisa berkelebatan. Jadi kalau misalnya kita melihat hantu-hantu yang bermunculan, itu tidak mempengaruhi orang berbuat dosa. Tetapi apa yang dilakukan Yesus kepada Petrus, dia bilang, enyahlah kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Allah. Nah, itu. Jadi ingat, kita tidak bisa berpikir seperti Allah karena Allah sang pencipta kita. Tetapi sering setan ini, ya, bahkan bayangkan Yesus ya disuruh, jika kamu menyembah aku akan memberikan semua kekuasaan ini kepadamu. Enyahlah kau iblis, kata Yesus kan. Bayangkan, Tuhan Allah aja masih dicobai iblis. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, surat kepada orang Ibrani ini pada pesta Santa Agatha ini mengingatkan kita kembali, ya, bahwa jangan meremehkan didikan Allah dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dia menghajar kita. Dengan berbagai macam contoh dia menghajar kita. Jadi kalian sudah dihajar di tempat ini. Jangan lagi kalian lalu minta dihajar terus kan. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Menyesah. Jadi Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi perkawinan Katolik itu kan monogami dan tak terceraikan. Jangan kawin lebih dari satu. Itu kan menyesah. Yesus bilang kamu sesat. Pada mulanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Jadi kalau kalian sudah menerima sakramen perkawinan nantinya, secara otomatis kalian akan menjadi satu daging. Tidak ada mantan istri, mantan suami, itu tidak ada. Ya. Jadi itu yang harus kalian camkan, canangkan dalam diri kalian. Yang saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Nah, jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu seperti anak. Jadi banyak orang tidak menerima hajaran dari Allah, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak menerima Roh Kudus, maka dia tidak bisa menyebut
Allah itu, atau statusnya bukan anak. Dia harus menerima ajaran itu. Kita dibaptis dalam gereja yang satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik karena kita harus menerima ajaran dari Allah itu. Ya. Jadi jelas, jika kamu menerima ajaran maka di situ Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Di mana? Kalau kamu nanti jadi ayah harus mengajar anak. Menghajar itu bukan dengan memukul, tidak boleh kekerasan, tapi dengan disiplin. Nak berdoa, nak ayo ke gereja. Kan kamu kan calon-calon orang tua nantinya, 5 tahun, 10 tahun. Kan kamu tidak mau anakmu seperti ini kan? Adalah kebodohan kalau kamu mau anakmu masuk di sini kan? Itu orang tua yang sesat pikir namanya. Sesat jalan tindakannya kan? Orang tua yang mengajarkan anaknya kejahatan. Cara bunuh orang gini nak, cara mencuri begini nak, cara merampok begini nak, ya kan? Cara mengambil sawit begini nak, cara ngambil babi orang, mencuri babi orang gini nak, kan? Itu namanya, atau bawa anaknya nyuri gitu kan, nyuri ayam orang. Nah ini, itu adalah nasihat yang sesat, nasihat yang biadab. Jadi banyak orang tua. Tetapi ingat, orang tua yang membimbing anaknya dengan baik dan benar seturut dengan firman Tuhan, ya, dia ayah itu sebagai panutan akan menghajar kita. Yang baik. Mengajar dan menghajar itu berbeda. Kalau mengajar itu hanya memberikan teori, mengajar. Tapi menghajar dengan praktek, perbuatan, dengan cinta kasih. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu. Kamu kan transisi hadir di sini sebagai orang muda, remaja, dan juga nanti tidak lama lagi sebagai orang tua nanti kalau ya kan rata-rata pulang dari sini usiamu sudah matang, usia saja yang matang. Tapi ingat, kedewasaan itu tidak diukur oleh usia ya. Orang berpikir orang dewasa bijaksana, no. Belum tentu. Kedewasaan tidak diukur pakai umur. Kedewasaan itu ya dituntun oleh firman Allah supaya dia menjadi pribadi yang dewasa. Dewasa itu artinya dia mampu mendengarkan firman dan sabda Tuhan. Hari Minggu dia tahu sebagai umat Katolik, umat Kristiani, dia harus ke gereja Katolik untuk mendengarkan firman dan sabda Tuhan dan menerima tubuh dan darah Kristus, dan dia melihat Tuhan Allah sendiri. Jadi orang Katolik ini istimewa, bisa melihat Tuhan Allah yang berupa tubuh dan darah Kristus. Itulah hostia yang dikosekrat dan anggur yang dikosekrat. Maka disuruh lihat ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu dia. Memang tiap-tiap ajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Memang. Kamu jangan nonton band. Ya, kamu belajar saja supaya kamu bisa menghidupi keluargamu. Ayo ikut bapak nukang biar kamu bisa membuat rumah, kan gitu. Mau main pak? Ya memang. Sedih rasanya. Tapi kalau dengan kita belajar dari bapak kita, oh begini buat rumah, nanti itu akan menjadi ya sumber penghidupan bagi kita. Ayo berladang nak, ya kan? Oh gini rupanya berladang, kan betul. Ya. Emangnya kita makan uang, enggak kan? Kita makan nasi. Ya. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang dilatih olehnya. Jadi dilatih. Paham ya? Kalau dosa itu tidak perlu dilatih, dilihat ya dah langsung. Berapa detik ya selesai kan? Ya. Tapi kalau kebenaran itu didapatkan dari hasil latihan. Latihan sabar, latihan tidak emosi, latihan untuk bersih, latihan untuk disiplin, latihan untuk doa, latihan untuk baca firman Tuhan, latihan untuk berbuat baik, latihan. Di sini kalian dilatih. Supaya kalian apa? Mampu melawan dosa tadi itu. Mampu mengalahkan kejahatan.
Karena iblis dan setan itu merasuki pikiran manusia supaya manusia itu sesat. Nah itu. Dan kedosaan itu membawa kenikmatan. Bisa jadi kalian mendapat uang yang banyak dengan berjudi online. Tetapi pada satu titik judi online itu akan menghancurkan kamu. Banyak orang yang bunuh diri karena judi online. Banyak orang yang kehilangan rumah, kehilangan istri, anaknya, kehilangan keluarga. Mengapa? Karena menggadaikan itu. Ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengarkanlah nasihat itu. Nasihat Allah yang disampaikan melalui firman dan sabda Tuhan. Makanya imam, para pastor, ya kan, dan uskup itu mewartakan firman dan sabda Tuhan karena mereka adalah penyambung lidah Tuhan. Ya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan pincang. Jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Dikuatkan tangan kita. Kesembuhan yang abadi dari dosa itu adalah karena ditebus Yesus dan dirawat oleh Yesus. Maka sebelum kita menyambut, apa kita sampaikan? Doa kita. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi hiduplah damai dengan semua orang ya. Jadi sebagai pengikut Kristus kita adalah pengikut damai. Tidak berkelahi, tidak bertengkar, tidak berbunuh, tidak bercekak ya. Damai. Menyelesaikan segala sesuatu dengan dialog, bukan dengan kekerasan. Itu damai. Menciptakan enak kan. Kalau di kampung kalian tidak ada pencuri, tidak ada maling, tidak ada macam-macam, kan enak kan. Naruh motor ya, begitu. Tapi kalau sudah ada maling, ada pencuri, atau pelakunya kamu sendiri ya, menjadi resah orang kan, menjadi tidak damai kan. Jadi kedamaian itu diciptakan oleh orang-orang benar. Nah ini penting, menyadarkan diri ke hadapan Tuhan, karena sang kebenaran itu adalah Tuhan Allah. Makanya sampai luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelencong. Ya. Tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Hidup damai dan kejarlah kekudusan. Berbuat baik. Melakukan sesuatu yang baik dan benar, menolong orang, tolong menolong, saling membahu, saling mengasihi. Apa kata Yesus? Memberi tumpangan pada orang asing, memberi makan kepada orang yang kelaparan, memberi minum kepada orang yang haus, memberikan baju kepada orang yang telanjang. Lalu, ya kan, menjenguk orang yang sakit, melawat orang di penjara. Ya kan? Nah itu, saudara-saudara. Menjadi kudus itu mempertahankan iman. Ya. Jadi kekudusan itu mencintai Allah dengan tidak mengutuki orang lain. Apa yang dilakukan Stefanus ketika dia dirajam pakai batu? Tuhan, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus itu, di tempat ini janganlah kita mulai mengasah dendam, mengasah ini itu. Awas ya dia yang masukkan saya di tempat ini. Sebentar lagi saya keluar loh. Terkadang kita mulai mempunyai niat-niat jahat. Ngomongnya baik tapi jahat. Mampus dia itu. Wah, kan? Ngomongnya jahat kan? Disenggolnya, ya kan kita udah memaki. Bahkan kita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Apalah sulitnya kata maaf. Maaf hanya 4 huruf, mampus ya, 6 huruf, lebih lama kan. Tapi orang suka. Kenapa? Berjuanglah untuk masuk ke pintu yang sempit itu, karena jalan kebinasaan terbuka lebar. Makanya ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, camkanlah itu. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan.
Jadi kalau kita tidak kudus di hadapan Tuhan, surat kepada orang Ibrani ini sebenarnya ingin mengingatkan kita apa yang dikatakan Yesus. Ya. Lebih baik kamu bermata satu, bertangan puntung, berkaki kudung, daripada kamu dicampakkan ke dalam neraka dalam keadaan utuh. Karena yang memiliki kuasa surga dan neraka adalah Yesus Kristus. Takutlah kepada orang yang bisa membunuh badan, membinasakan jiwa, dan memasukkannya ke dalam neraka. Jadi setan, iblis itu tak punya kuasa. Nah, ini penting saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus untuk dipahami. Ya. Paham? Maka dengan mengatakan hal itu kita bisa menyelamatkan, sebagai alat yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus. Nah itu. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jadi kita harus mengajak teman-teman kita untuk baca firman Tuhan, berdoa ya. Jadi jangan menunggu kamu diajak, kamu di tempat ini sebentar lagi pulang. Dan jangan lagi kembali di tempat ini atau di tempat yang dewasa. Sudah cukuplah kamu di sini. Tapi kalau kamu mau mengikuti nasihat yang sesat, silakan. Pilihan di tanganmu. Ya. Maksudnya apa? Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Gara-gara tersinggung, ya, orang lain yang mati, rumah ibadat yang terbakar, rumah yang dibakar dan sebagainya. Ini kan akibat kejahatan tadi. Akibat sok jago, menjadi preman, sok berkuasa dan sebagainya, mengikuti nasihat yang sesat dan sebagainya. Dan akibatnya apa yang terjadi? Kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Banyak orang terlibat masalah. Kamu yang senggolan dengan orang, ya orang lain yang akhirnya menanggung pencemaran. Nah, ini penting untuk dipahami.